Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan selalu semangat belajar di rumah ya. Baiklah, kembali bertemu dengan Ibu Hanifah Munfarijah dari SMP Negeri 1 Cipongkor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 semester genap. Dan adapun materi yang akan kita bahas, kita masih membahas tentang statistika. Tentunya kalian masih ingat ya pembahasan minggu kemarin tentang statistika. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu adalah ukuran statistika yang dapat menjadi pusat dari serangkaian data dan dapat memberi gambaran singkat tentang data. Dan ukuran pemusatan data ini bisa dijadikan untuk menganalisis data lebih lanjut lagi. Kemudian, ukuran pemusatan data ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan mean atau rata-rata hitung. Kemudian, yang kedua ada yang disebut dengan median, dan yang ketiga ada yang disebut dengan modus. Nah, tetapi pada kesempatan kita kali ini, pada pembelajaran kita sekarang akan membahas mean atau rata-rata hitung terlebih dahulu. Nah, kira-kira apa ya yang disebut dengan mean dan bagaimana penerapannya pada soal? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak video pembelajaran kita kali ini. Iya, baiklah, kita lanjutkan pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 dan sekarang kita akan membahas tentang menentukan rata-rata hitung atau mean suatu data. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah menonton video ini, peserta didik akan bisa yang pertama memahami konsep rata-rata suatu data. Kemudian yang kedua, menemukan rata-rata dari suatu data. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah atau membuat kesimpulan dari suatu data berdasarkan rata-ratanya. Nah, kita bahas dulu ya sekarang apa itu yang disebut dengan mean. Mean atau rata-rata hitung adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data, sehingga kita bisa memperoleh bentuk umum untuk mencari mean atau rata-rata adalah sebagai berikut. Jadi mean itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ingat ya, kita lanjutkan ke contoh soal. Baiklah, ini contoh soal yang pertama. Nah, berikut adalah data nomor sepatu dari siswa yang menjadi perwakilan tim futsal SMPN 1 Cipongkor dalam turnamen antar sekolah tingkat nasional. Ini nomor sepatunya 37, 39, 42, 40, kemudian 38, 40, 37, 38, 38, dan 40. Nah, pertanyaannya di sini, tentukan rata-rata nomor sepatu tim futsal tersebut. Oke, mari kita coba jawab ya. Di sini disuruh menentukan rata-rata nomor sepatu. Berarti rata-ratanya ya. Nah, untuk menjawabnya, kita ingat tadi rumus dari mean atau rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, jadi kita coba selesaikan. Di sini untuk menentukan rata-rata nomor sepatu, berarti kita perlu data. Ini datanya sudah ada ya. Jadi kita perlu tahu dulu jumlah data. Nah, jumlah data, kemudian juga kita perlu tahu banyak data. Jumlah data. Nah, untuk memperoleh jumlah data ini, kita bisa jumlahkan data yang ada ini. Di sini ada datanya 37, 39,
42, kemudian 40, 38 dan seterusnya. Jadi untuk menghitung jumlah data ini kita tinggal jumlahkan saja ini semua datanya. 37 kemudian ditambah 39 ditambah 42 ditambah 40 ditambah 38 sampai data yang terakhir. Kita jumlahkan ya di sini ya data-datanya. Berarti 37 ditambah 39 ditambah 42 ditambah 40 ditambah 38 ditambah 40 ditambah 37 ditambah 38 tambah 38 ditambah 40 sampai semua datanya. Jadi semua datanya kita jumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan kita hitung hasilnya adalah 389. Nah, selain jumlah data, untuk menghitung rata-rata kita perlu juga banyak data. Banyak data tinggal kita hitung saja. Di sini datanya ada berapa banyak? Ini kan 1, kemudian ini 2, yang ini 3, kemudian 4, 5, kemudian 6, 7, kemudian 8, 9 dan 10. Jadi banyak datanya di sini ada 10 buah. Kita masukkan ke sini ya. Nah, ini banyak datanya ada 10. Nah, jadi dari informasi ini ada jumlah data dan banyak data, kita bisa mencari meannya. Karena rumus dari mean itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Kita masukkan ke rumus ini ya. Jadi mean sama dengan jumlah data, di sini jumlah datanya 389 dibagi banyak datanya adalah 10. 389 dibagi dengan 10. Maka hasilnya adalah kita hitung 38,9. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan. Jadi, rata-rata nomor sepatu tim futsal SMPN 1 Cipongkor adalah 38,9. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, data banyak pasien yang berobat ke poliklinik Bina Sehat selama 1 minggu adalah sebagai berikut. Nah, ini jadi datanya disajikan dalam bentuk diagram batang. Di sini ada data hari yang mendatar ini ya. Jadi harinya dari hari Senin sampai hari Minggu. Kemudian garis yang vertikal ini yang tegak itu adalah banyak pengunjung. Misalnya ini hari Senin banyak pengunjungnya ada 18. Yang ini hari Selasa banyak pengunjungnya ada 20. Kemudian hari Rabu banyak pengunjungnya ada 19. Hari Kamis banyak pengunjungnya ada 23 ya. Kemudian hari Jumat banyak pengunjungnya 21. Dan hari Sabtu banyak pengunjungnya ada 17. Kemudian yang terakhir hari Minggu banyak pengunjungnya ada 15. Nah, di sini ada pertanyaan, berapakah rata-rata banyak pasien yang berobat di poliklinik Bina Sehat dalam waktu 1 minggu? Jadi sama ya, di sini ditanyakan rata-rata. Kita coba jawab di sini. Nah, ingat di sini kan ditanyakan rata-rata atau mean. Tadi rumus dari mean atau rata-rata adalah mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi untuk menjawab soal ini kita perlu jumlah data dan juga kita perlu tahu banyaknya data. Jumlah data, lihat di sini gambar diagram batangnya. Jumlah data kita tinggal jumlahkan saja semua datanya. Berarti data banyaknya pengunjung ada berapa sih ini ya? 18. Berarti nanti ditambah 20, ditambah 19, ditambah 23 terus sampai data yang terakhir. Kita tulis di sini ya, kita hitung di sini. Jadi 18 kemudian ditambah 20, ditambah 19, ditambah 23, ditambah 21, ditambah 17, ditambah 15 sampai data yang terakhir hari Minggu ini ya, 15. Nah, setelah kita jumlahkan hasilnya adalah 133. Nah, setelah itu kita perlu banyak data. Kita perlu banyak data. Di sini datanya ada berapa buah? Nah, di sini datanya mulai dari hari Senin 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6,
7. Di sini banyak datanya ada 7. Kita tuliskan ya. Nah, di sini banyak datanya ada 7. Ini sudah lengkap ya. Ada jumlah data, ada banyak data. Jadi kita bisa mencari rata-rata atau meannya. Mean kita tahu adalah rumusnya jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Kita masukkan ya. Maka sama dengan jumlah datanya 133 dibagi banyak datanya ada 7. Jadi 133 dibagi 7 hasilnya adalah 19. Sehingga bisa kita simpulkan, jadi rata-rata banyak pasien yang berobat di poliklinik tersebut adalah 19 orang. Paham ya, mencari rata-rata dari diagram. Ini dari sebuah diagram. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Berikut adalah data hasil nilai ulangan harian matematika kelas 8A SMPN 1 Cipongkor. Nah, di sini datanya, di sini ada nilai dan banyak siswa. Jadi yang memperoleh nilai 3, banyak siswanya ada 2. Yang memperoleh nilai 4, banyak siswanya ada 3. Yang memperoleh nilai 5, banyak siswanya ada 6. Yang memperoleh nilai 6, banyak siswanya ada 15. Dan seterusnya ya, sampai yang memperoleh nilai 9, banyak siswanya ada 2. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah tentukan mean dari hasil nilai ulangan tersebut. Masih berbicara tentang rata-rata. Kita coba jawab. Ini ingat rumus dari mean itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Ingat ya. Jadi untuk menghitung nilai ini kita perlu jumlah data dan kita perlu juga banyak data. Nah, untuk menghitung jumlah data, di sini kita tinggal kita kalikan saja ya. Ini yang memperoleh nilai 3 itu banyak datanya ada 2. Yang memperoleh nilai 4 banyak datanya ada 3. Jadi untuk menghitung jumlah data kita kalikan ini nih. 3 kita kalikan 2, kemudian 4 kita kalikan dengan 3. Jadi nilai kita kalikan dengan banyak siswa. Kita hitung di sini ya, coba diperhatikan. Jadi 3 dikali 2, kemudian ditambah 4 dikali 3, ditambah 5 dikali 6, ditambah 6 dikali 15, kemudian ditambah 7 dikali 8, ditambah 8 dikali 4, dan ditambah 9 dikali 2. Ini sampai angka terakhir ini ya, 9 dikali 2. Nah, kita hitung sekarang. 3 dikali 2 itu hasilnya adalah 6, ditambah 4 kali 3 12, ditambah 5 kali 6 30, ditambah 6 kali 15 90, ditambah 7 kali 8 56, ditambah 8 kali 4 32, ditambah 9 kali 2 hasilnya adalah 18. Kita jumlahkan semua datanya, hasilnya adalah 244. Nah, di sini kita perlu banyak data. Jadi banyak data itu berarti banyak siswanya ada berapa ya? Nah, kita tinggal jumlahkan saja ini banyak siswanya. Ini banyak siswanya 2, 3, 6, 15, 8, 4, dan 2. Jadi banyak siswa ini kita jumlahkan. 2 ditambah 3 ditambah 6 tambah 15 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Kita tulis di sini ya. Jadi 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 15 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2. Kita jumlahkan hasilnya adalah 40. Nah, ini sudah lengkap nih. Jadi untuk mencari rata-rata kan perlu jumlah data dan banyak data. Jumlah datanya sudah ada 244. Banyak datanya ada 40. Maka bisa kita hitung meannya ya. Jadi mean itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Sehingga sama dengan 244 dibagi 40. Maka hasilnya adalah 6,1. Kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat. Hasil ulangan matematika sekelompok siswa adalah sebagai berikut. Di sini ada nilai dan frekuensi. Frekuensi itu sama saja dengan banyaknya data ya. Jadi kalau nilainya 60 berarti
banyaknya siswa yang memperoleh nilai 60 itu ada 3 orang. Banyaknya siswa ini nilai 70. Jadi banyaknya siswa yang mendapat 70 ada 6 orang. Kemudian banyaknya siswa yang mendapat 75 itu ada 7 orang. Jadi frekuensi itu banyaknya data. Di sini ditentukan berapakah banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Nah, lihat ini berapakah banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata. Nah, untuk mencarinya berarti kita harus hitung rata-rata dulu ya. Kita coba jawab di sini. Ingat, rumus dari rata-rata itu adalah mean adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, kita coba hitung. Di sini kita perlu jumlah data dan juga perlu banyaknya data. Jumlah data seperti tadi berarti ini nilainya 60. Dan untuk nilai 60 banyak datanya ada 3 orang. Kemudian yang memperoleh nilai 70 ada 6 orang. Yang memperoleh nilai 75 ada 7 orang. Sehingga untuk mencari jumlah data tinggal kita kalikan saja nilai dengan frekuensi. 60 dikali 3 kemudian ditambah 70 dikali 6. Kita di sini tulis ya. Jadi 60 dikali 3 ditambah 70 dikali 6 ditambah 75 dikali 7 ditambah 80 dikali 8 ditambah 90 dikali 4 ditambah 100 dikali 2. Ini kan yang memperoleh nilai 100 itu frekuensinya ada 2. Jadi 100 dikali 2. Oke, kita hitung ke bawahnya ya. 60 dikali 3 itu adalah 180 ditambah 70 kali 6 420 ditambah 75 kali 7 525 ditambah 80 kali 8 640 ditambah 90 kali 4 360 tambah 100 kali 2 200. Kita jumlahkan semua nilai ini 180 tambah 420, kita jumlahkan semuanya ya sampai 200. Kita jumlahkan hasilnya diperoleh 2325. Nah, ini jumlah datanya sudah dapat nih 2325. Sekarang kita perlu banyak data. Untuk menghitung banyak data, kita jumlahkan saja frekuensinya. Ini frekuensinya ada 3, 6, 7, kemudian 8, 4 dan 2. Kita jumlahkan berarti ya. Di sini 3 ditambah 6 tambah 7. Kita tulis di sini 3 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2. Sehingga hasilnya adalah 30. Ini jumlah datanya sudah ada, banyak datanya sudah ada. Jadi kita cari rata-ratanya. Nah, mean itu adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Kita masukkan angka-angka di sini ya. Jumlah datanya itu 2325 dibagi 30, maka hasilnya adalah 77,5. Nah, di sini pertanyaannya, berapakah banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata? Berarti di atas yang mendapat nilai di atas 77,5. Perhatikan nilai di atas 77,5 berarti nilai 80 ini ya. Nilai 80, 90 dan 100. Yang mendapat 80 ada 8 orang. 90 yang mendapat nilai 90 ada 4 orang. Yang mendapat nilai 100 ada 2 orang. Jadi kita tinggal jumlahkan saja frekuensi ini. Nah, kita tulis di sini ya. Nah, siswa yang mendapat nilai di atas 77,5 adalah yang mendapat nilai 80, 90 dan 100 yang berjumlah. Ingat, yang mendapat nilai 80 terlihat di sini. Yang mendapat nilai 80 ada 8 orang. Kita tulis di sini ya. Jadi 8 ditambah 4 ditambah 2 itu sama dengan 14 orang. Sehingga bisa kita simpulkan, jadi siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah 14 orang. Ya, paham ya? Kita lanjutkan ke contoh soal yang kelima. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 39 siswa adalah 45. Jika nilai dari seorang siswa bernama Tias digabungkan dalam kelompok itu, maka nilai rata-ratanya menjadi 46. Nah, pertanyaannya,
berapakah nilai ulangan matematika yang diperoleh Tias? Ya, kita coba jawab di sini. Nah, di sini kita tahu bahwasanya ada pertanyaannya di sini adalah berapakah nilai ulangan matematika dari Tias. Jadi kita belum tahu nih berapa nilai ulangan dari Tias. Nah, kita misalkan saja ya. Misal nilai ulangan Tias itu A. Kita misalkan agar mudah menghitungnya ya. Kita misalkan nilai ulangan Tias itu A. Kemudian di sini ini ada kondisi sebelum. Jadi sebelum Tias mengikuti ulangan, dan kemudian ada kondisi sesudah. Sesudah di sini adalah sesudah Tias mengikuti ulangan. Kita ke kondisi sebelum dulu ya, sebelum Tias mengikuti ulangan. Nah, di sini kita cari rata-rata dulu. Jadi untuk mencari rata-rata itu adalah mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Kita kondisi sebelum ini, kita di sini tahu bahwasanya nilai rata-rata ulangan matematika dari 39 siswa adalah 45. Jadi ini adalah kondisi sebelum Tias ikut ulangan ya. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 39 siswa. Jadi 39 siswa ini berarti banyaknya data sebelum. Jadi sebelum ada Tias itu hanya 39 siswa saja. Nilai rata-ratanya adalah 45. Jadi 45 ini adalah nilai rata-rata sebelum ada Tias. Jadi kita masukkan ke rumus yang sebelum ini ya. Mean sama dengan jumlah data per banyak data. Maka mean sama dengan 45 jumlah data per banyak datanya 39. Ini 45 dari mana? 45 ya dari sini. 45 kan sudah diketahui ini rata-ratanya 45. Jadi 45-nya kita simpan di sini mean sama dengan jumlah data per banyak data. Banyak datanya ada berapa? Banyak datanya di sini ada 39 siswa. Nah, setelah itu kita ingin mencari jumlah datanya kan belum diketahui. Untuk menghitung jumlah data ini kita bisa kalikan ini 39 kita kalikan dengan 45. Nah, ini 39 kita kalikan dengan 45. Sehingga bisa kita hitung jumlah data sama dengan 45 dikali 39. Maka hasilnya adalah 1755. Ini jumlah data sebelum ada Tias. Nah, kemudian ini lihat soalnya. Jika nilai dari seorang siswa bernama Tias digabungkan. Nah, berarti ini kondisi sesudah Tias masuk ya. Digabungkan dalam kelompok itu, maka nilai rata-ratanya berubah nih menjadi 46. Jadi 46 ini merupakan rata-rata sesudah Tias digabungkan, sesudah Tias masuk. Kita masuk ke kondisi sesudah berarti ya. Di sini untuk mencari meannya berarti jumlah data sebelum kita tambahkan dengan nilai Tias. Kemudian dibagi banyak data sebelum kita tambahkan dengan si Tias. Ini cuma satu orang si Tias. Maka bisa kita hitung sama dengan rata-ratanya kan 46 ya. Jumlah data sebelumnya yang ini sudah ada 1755 ditambah A itu adalah nilai Tias. Ini kan kita misalkan nilai Tias misalkan A. Jadi di sini kita masukkan jadi A. Ini 1755 ditambah A. Per banyak data sebelumnya kan sebelumnya ada 39. Kemudian ditambah 1. Kenapa dia ditambah 1? Karena kan hanya ada satu orang saja yaitu Tias. Maka bisa kita hitung sama dengan 46.755 ditambah A saja. Ini jangan dijumlahkan karena ini kan berbeda sukunya ya. Jadi di sini 46 ini adalah rata-rata sesudah Tias bergabung sama dengan jumlah data sebelumnya 1755 ditambah A itu adalah nilai dari Tias. Ini kita jumlahkan 39 ditambah 1 itu hasilnya adalah 40. Jadi asalnya siswanya 39, kemudian ditambah 1 ini adalah si Tias itu, jadi 39 ditambah 1 hasilnya adalah 40. Nah, sekarang kita mencari A di sini ya, nilai dari Tias. Jadi kita bisa kalikan nih di sini 46 kita kalikan dengan 40. Ini
46 dikali 40 itu hasilnya adalah 1840 sama dengan, ini kita tulis yang ini nih, 1755 ditambah A. Ya di sini biar enak posisinya kita tukar saja ya. Jadi 1755 ditambah A sama dengan 1840. Jadi kita mencari A nih. Jadi A itu sama dengan 1840 dikurangi 1755. Jadi 1755 ini biar mudah kita pindah ruas ke sini ya. Nah, kalau pindah ruas asalnya bilangan positif, ini 1755 kan bilangan positif. Dia pindah ruas ke sini menjadi bilangan negatif. Jadinya 1840 dikurangi 1755. Maka nilai dari A atau nilai dari Tias adalah 85. Sehingga bisa kita peroleh kesimpulan bahwasanya jadi nilai ulangan yang diperoleh oleh Tias adalah 85. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke contoh soal yang terakhir, contoh soal 6. Rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2. Jika nilai ulangan Romi tidak diikutkan karena dia mengakui bahwa dia mendapat jawabannya dari hasil mencontek, nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 7,0. Tentukan nilai ulangan Romi. Jadi kondisinya sama seperti tadi ya. Jadi ada kondisi sebelum dan ada kondisi yang sesudah. Kita coba di sini jawab. Kita misalkan saja nilai ulangan Romi adalah N. Karena yang ditanyakan di sini nilai ulangan Romi. Kita misalkan nilai ulangan Romi nilainya itu adalah N. Nah, kita tahu di sini ada kondisi sebelum. Jadi sebelum ini adalah sebelum ketika si Romi ikut ulangan. Nah, kemudian ada kondisi yang kedua, yaitu ada kondisi sesudah. Jadi sesudah ini si Romi kan mengakui dia itu mencontek, maka Romi tidak diikut sertakan. Ini kondisi sesudah. Kemudian kita tahu bahwasanya rumus dari Mean itu adalah ya jumlah data itu dibagi dengan banyaknya data. Jadi kan di sini bahwasanya rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2. Ini kondisi sebelumnya ya. Nilai rata-rata ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa. 11 orang siswa berarti ini adalah banyak data sebelum. Nah, jadi ini masih ada Romi nih, adalah 7,2. Jadi 7,2 ini adalah rata-rata sebelum. Jadi kita masukkan ke sebelum ini ya, kondisi sebelum. Rata-ratanya sudah ada 7,2. Kemudian banyak datanya ada 11 orang. Jadi 7,2 kita simpan di sini sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data, ini ada 11 orang. Jadi untuk mencari jumlah data kita kalikan saja ini 7,2 kita kalikan dengan 11. Nah ini, sehingga kita bisa hitung jumlah data sama dengan 7,2 dikali 11 dan hasilnya adalah 79,2. Ini jumlah data pada kondisi sebelum. Jadi Romi masih ikut nih. Kemudian Romi mengakui bahwa dia mendapat nilainya dari hasil mencontek dan rata-ratanya berubah menjadi 7,0. Jadi si Romi tidak diikut sertakan nih di sini. Nah, karena dia mencontek, nilai rata-ratanya berubah menjadi 7,0. 7,0 ini merupakan rata-rata sesudah si Romi tidak diikut sertakan. Nah, di sini untuk mencari meannya berarti jumlah data sebelum yang tadi. Nah, di sini dikurangi nilai Romi. Kenapa dikurangi? Karena Romi tidak diikut sertakan. Jadi banyaknya data juga sama. Jadi banyak data sebelum dikurangi Romi. Karena Romi menjadi tidak diikut sertakan di sini karena dia mencontek. Sehingga bisa kita tulis di sini meannya kan jadi 7,0 ya, rata-rata sesudah. Jadi jumlah data sebelum 79,2 ini 79,2 yang ini dikurangi N ini adalah nilai Romi karena kita tadi memisalkan nilai ulangan Romi itu adalah N.
Maka di sini menjadi jumlah data sebelumnya 79,2 dikurangi N. Kemudian banyaknya data sebelumnya kan ada 11. Kemudian si Romi tidak diikut sertakan, berarti dikurangi satu orang yaitu Romi. Jadi 11 dikurangi 1. Jadi agar lebih mudah kita kurangi dulu ya, 11 dikurangi 1. Sehingga nilainya menjadi 7,0 sama dengan 79,2 dikurangi N. 11 dikurangi 1 itu adalah 10. Jadi untuk mencari N atau nilai Romi, langkah pertama agar mudah, kita kalikan saja ini 7,0 dikali dengan 10. Nah ini 7,0 dikali 10. 7,0 dikali 10 itu adalah 70 sama dengan yang ini 79,2 dikurangi N. Kita tulis lagi di sini ya, 79,2 dikurangi N. Sehingga kita bisa tukar posisi nih agar mudah enak dilihatnya. Jadi 79,2 dikurangi N sama dengan 70. Kita cari N ya. Karena di sini min N, maka kita tulis di sini min N sama dengan 70 dikurangi 79,2. Kenapa ini dikurangi 79,2? Karena di sini 79,2 bilangan positif, dia pindah ruas ke sebelah sini menjadi bilangan negatif. Jadinya 70 dikurangi 79,2. Kenapa ini menjadi min N? Karena dari atasnya ini min N. Nah, dikurangi N. Ini jadi negatif N. Negatif N sama dengan 70 dikurangi 79,2. Maka kita bisa tulis jadi negatif N sama dengan negatif 9,2. 70 dikurangi 79,2 itu negatif 9,2. Maka kita bisa jadikan positif dengan kita kalikan dengan negatif 1 ya. Jadi N sama dengan 9,2, sehingga jadi nilai ulangan yang diperoleh Romi adalah 9,2. Nah seperti ini, paham ya? Mudah-mudahan bisa paham untuk mean atau rata-rata. Oke, sekian materi kita hari ini dan terima kasih. Nah, bagaimana? Mudah bukan untuk menentukan mean dan mengaplikasikannya dalam soal? Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini ada manfaatnya ya untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekian materi pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam pembelajaran kita berikutnya. Ingat, tetap semangat belajar ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran kita yang akan datang. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.